Pak Wo. Dengan Pak Wo. Nah, sudah ditebak langsung sama Pak Ustadz nih. Suaranya khas. Oke, langsung pertanyaannya Pak Wo. Oke, gimana Pak Ustadz? Ada pertanyaan dari Pak Wo bahwa bagaimana hukumnya atau bagaimana kita menyikapi orang yang puasa tapi nggak sholat. Nah ini dalam tafsir itu ketika memaknai hal tentang sholat itu Abdullah bin Syakik mengatakan begini insya Allah. Anna ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali syai'an tarakahu kufrun. Jadi seluruh sahabat memandang, seluruh sahabat Rasul berpendapat tidak satupun amal yang sedikit pun ditinggalkan kecuali apa dihukumi kafir, kufrun illa sholat, kecuali sholat. Jadi Pak Wo bahwa tidak ada amal, ini pendapat para sahabat semuanya, tidak ada amal sedikit pun yang ditinggalkan itu dihukumi kafir illa sholat, kecuali sholat. Makanya kalau orang sholat nggak puasa itu tetap dihukumi kafir. Kenapa? Ibnu Abbas mengatakan man lam yusolli fahuwa kafir. Siapa orang yang tidak sholat maka dia kafir. Terus ada lagi Jabir bin Abdullah juga mengatakan man taraka sholah fakot kafaro. Siapa orang yang meninggalkan sholat maka dia sudah dihukumi kafir. Kalau orang nggak puasa itu masih bisa tidak dihukumi kafir. Orang nggak zakat tidak dihukumi kafir. Orang nggak haji tidak dihukumi kafir. Orang nggak sholat malam tidak dihukumi kafir. Orang tidak Orang tidak bersedekah tidak dihukumi kafir. Hanya bahasanya dia belum sempurna sholatnya. Kenapa? Karena annas sholata imaduddin wahiyal fariqoh bainal kufri wal iman. Bahwa sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama dan dia sebagai pembeda antara orang kafir dan orang yang beriman. Maka rugi Pak Wo kalau dia puasa. Kira-kira dapat pahala nggak puasanya? Wallah alam, insya Allah dapat pahala. Tapi meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan pahala puasa. Nggak akan bisa menutupi Pak. Tapi kalau dia tidak meninggalkan sholat, kemudian dia meninggalkan puasa, insya Allah pahala sholatnya itu tidak akan kalah dengan dosa meninggalkan puasa. Bukan kita meremehkan puasa, bukan. Artinya hadis ini menggambarkan tidak ada orang tidak sholat. Bahkan Rasul mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum tarkus sholah. Bahwa kita dulu punya perjanjian antara orang mukmin dengan orang kafir itu apa perjanjiannya? Ketika bedanya apa? Saat meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat itu bukan kita dan yang mengerjakan sholat itulah kita, kata Rasulullah. Maka berat itu Pak Wo, nasihati jangan sampai meninggalkan sholat. Bahkan banyak ulama, bahkan mayoritas ulama di kitab-kitab fikih itu orang yang sengaja atau tidak sengaja dulu pernah tidak sholat atau meninggalkan sholat itu sebaiknya dihukumi dikodok. Misal dia tidak sholat 1 tahun, maka dikodok 1 tahun. Setelah sholat kembali. Seperti setelah sholat duhur, sholat lagi. Usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Agar apa? Agar Allah melihat kita serius dalam beragama ini dan insya Allah taubat kita akan diterima. Saat kita pernah meninggalkan sholat pun juga begitu. Saat kita meninggalkan puasa, mungkin pernah tidak puasa 4 tahun, maka bayarlah dikodok di hari-hari yang lain. Seperti itu Mbak.